Malam itu, hujan turun tipis seperti pita perak yang disiramkan pada lampu-lampu kota. Di teras rumah putih itu, kilau kristal dari lampu ruang tamu memantulkan tetesan yang jatuh, menciptakan ritme kecil yang hampir serupa dengan denyut napas. Mobil hitam berhenti di depan gerbang, sopir turun, membuka pintu, dan seorang wanita berpakaian rapi melangkah turun dengan langkah teratur. Wajahnya tertutup sedikit oleh syal sutra, tetapi bukan itu yang membuat tetangga bertanya-tanya. Suara langkahnya mengaduk rasa ingin tahu. Di balik jendela lantai 2, sebuah siluet tampak lalu lenyap. Dalam beberapa menit, bisik-bisik di warung kopi dan grup tetangga beredar. Suami pulang cepat, istri cantik ini syok lihat siapa yang ada di kamar, tak terduga. Kabar itu seperti minyak yang disiram pada api kecil. Tidak perlu waktu lama bagi gosip untuk tumbuh seperti rumput liar. Namun kebenaran malam itu jauh lebih sederhana dan lebih rumit daripada judul yang keluar dari mulut-mulut penasaran. Anita mengangkat tirai perlahan di kamar utama. Ia masih menata rambutnya saat matanya menangkap pemandangan yang tak ia sangka. Di kursi dekat jendela, seorang pria duduk dengan sikap tenang, memegang gitar kecil yang sudah usang. Di pangkuannya, sebuah selimut tipis menutupi tubuh kecil seseorang yang tertidur. Di pojok kamar, ada rumah kardus kecil yang dibuat dengan rapi, gambar-gambar yang digunting menempel di sisi-sisinya. Mata Anita membelalak, bukan karena ketakutan, tetapi karena jumlah emosi yang mendadak memenuhi dadanya. Malu, bingung, dan sesuatu yang lebih rapuh, ketakutan akan gosip yang mungkin segera melekat pada namanya. Pria itu menoleh perlahan ketika mengetahui dirinya terlihat. Wajahnya bersih, berwarna gelap karena kerja di bawah matahari. Mata yang lembut memancarkan kelelahan dan keteguhan. Dia bangkit, menutup gitar dengan lembut, dan dengan suara yang rendah namun tegas berkata, "Bu Anita, maafkan saya. Neng Nadia terjatuh tadi sore dan saya menemani sampai ia tenang." Irwan, nama yang selama beberapa bulan terakhir menjadi bagian dari kehidupan rumah itu, tetapi selalu berada di tepi. Mantan TKI yang pulang membawa bekal kerja keras dan tanggung jawab. Ia awalnya datang untuk membantu pekerjaan ringan, membetulkan pagar, mengecat kusen, mengambil barang di pasar. Namun senyum yang selalu datang bersama tindakannya mulai meresap ke ruangan-ruangan kecil. Irwan bukan tipe yang mencari perhatian, ia memilih tindakan ketimbang kata-kata. Nadia, anak perempuan 8 tahun itu, masih tidur di pangkuan pria itu. Wajahnya yang polos menampakkan bekas tangis yang sudah memudar. Mata terpejam rapat seperti sedang bermimpi tentang ladang dan kue coklat. Rambutnya yang tadi kusut kini harum sedikit karena sabun bayi. Di dekatnya ada beberapa potongan kaca bening tersimpan di kotak plastik, sisa dari vas bunga yang tak sengaja pecah sore itu ketika permainan sederhana berubah menjadi ketakutan. Anita menelan sesuatu yang terasa pahit. Ia tahu gosipnya akan segera bertambah. Kadang tetangga mencari cerita di celah-celah sepi. Ia juga tahu reputasinya sebagai janda kaya memberi mereka bahan. Tetapi ketika ia melihat Irwan dengan Nadia, perlindungan yang sama yang biasa ia bayar dengan uang di toko-toko termahal tak terlihat. Hanya ada perhatian polos dan surutnya napas seorang pria yang tak takut memeluk ketakutan kecil.
Malam itu, ketika tetangga sudah mulai berbisik, Anita memilih untuk tidak keluar. Ia duduk di kursi rias, memandang cermin, melihat bayangan dirinya sendiri, perempuan berusia 40-an yang selama beberapa tahun terakhir menutup hatinya dengan tirai cahaya benda mewah. Ia ingat suaminya, senyum yang tak lagi kembali ke meja makan, keberangkatan yang berubah menjadi kenangan. Ada rasa kesendirian yang membalutnya seperti kulit tebal. Namun ada juga sesuatu lain yang mulai membuka retakan, keterusan oterangan dari tindakan seseorang yang tidak meminta imbalan. Keesokan harinya, gosip masih berputar. Maya, sahabat lama yang setia di sisi permukaan, muncul dengan tatapan setengah khawatir, setengah penasaran. "Bu, semalam ada yang bilang," suaranya memotong, lalu ia menatap Anita. "Dia terlihat dengan seorang pria di kamar, Bu. Orang-orang sudah bilang macam-macam." Anita menatap meja makan, merasakan aroma kopi yang dingin. Ia meremas cangkir dengan jari-jari kecilnya. "Dia cuma menjaga Nadia," jawab Anita pelan. Kata-kata itu keluar seperti hukum internal yang harus ditegakkan, tetapi cara penyampaiannya hampir seperti menghibur dirinya sendiri. Maya mencondongkan tubuh. "Tapi Bu, Anda tahu bagaimana tetangga, mereka suka membuat cerita. Mereka bilang suami pulang cepat. Lah, Anda sendiri pasti tahu gimana headline di grup tetangga." Anita menghela napas. "Biarkan mereka bicara," katanya. "Bukan kehidupan mereka yang harus kukoreksi." Maya menatapnya, lalu pergi. Gosip tak pernah berhenti di satu orang. Berita beredar, dan Bu ini, tetangga yang suka menyiram tanaman, sekaligus menyiram komentar, memutuskan untuk datang pada siang hari dengan khawatir semu di wajahnya. Ia membawa kabar yang lebih pedas. "Maya bilang, aku lihat sendiri, orang-orang kumpul di warung. Kau harus hati-hati, Anita. Kalau kabar tak baik, bisa merusak nama." Setiap lontaran itu menekan Anita sampai titik yang hampir membuatnya menyerah pada rasa malu. Namun di tengah derasnya arus penilaian, ada Irwan yang tak pernah membiarkan langkahnya retak. Ia masih menyiapkan makanan kecil untuk Nadia, mengajari anak itu melipat kertas menjadi kapal, menghabiskan waktu di dapur, lecek yang jauh dari lampu kristal ruang tamu. Ketulusan datang dalam bentuk-bentuk kecil, sebuah roti hangat yang dibawa tanpa diminta, sebuah lagu sederhana yang dinyanyikan karena Nadia takut gelap, sebuah bangku yang diletakkan di luar kamar ketika Anita ingin menatap langit tanpa diganggu. Irwan tahu betul posisi dirinya. Ia pernah pulang dari negeri orang dengan saksi-saksi lucu tentang kehidupan keras di perantauan. Ia membawa rasa malu yang tak mudah terucap, tetapi juga pengalaman tentang bagaimana bekerja sampai lelah, tapi tetap memberi tumpuan pada keluarga sendiri. Ia tidak ingin mengklaim apa yang bukan miliknya, tidak ingin merusak kehormatan seseorang. Ia memilih kesopanan, tekad, dan tindakan. Beberapa minggu berlalu, rutinitas rumah terus berjalan, pembantu datang dan pergi, mobil melintas, suara tawa Nadia yang kadang berputar seperti kincir. Irwan membantu membersihkan taman, mengecat pagar yang retak, dan kadang duduk di bangku belakang sambil menunggu perintah. Ia selalu menjaga jarak yang sopan, namun setiap kali ia menolong, sinyal-sinyal penghargaan itu menempel pada jiwa Anita seperti serbuk emas yang tak kasat. Konflik tak pernah jauh. Maya, yang pada awalnya hanya bergunjing, mulai menekan lebih keras. "Anita, kamu harus jaga citra," nasihatnya sambil menyelipkan kecemasan terselubung. Orang-orang sudah mulai berpikir macam-macam. Jangan sampai Nadia kena imbas.
Kata-kata itu seperti duri kecil yang menancap di hati Anita. Ia tahu betapa rentannya Nadia pada pendapat umum. Ia juga tahu bahwa ia tak ingin menukar kebahagiaan anaknya dengan kesunyiannya sendiri. Malam itu Anita duduk di teras, memandang hujan yang menipis, seraya merasakan benang-benang malu itu mengikatnya. Ia membiarkan ingatan tentang suaminya berbisik, tentang janji yang pernah dibuat, tentang tangan yang tak lagi menggenggamnya di dinginnya malam. Di ruang kecil di belakang rumah, Irwan menatap bintang-bintang yang tidak tampak karena mendung. Ia meraih sesuatu di dalam saku, sebuah foto kecil, foto dirinya bersama teman-teman di tanah rantau, tertawa di bawah lampu yang jauh. Ia memejamkan mata, lalu membuka bibirnya sejenak. Ya Allah, lindungilah Bu Anita dan Neng Nadia. Doa itu tertulis sederhana di bibirnya, hampir seperti gema. Ia tidak mengharapkan balasan ilahi yang megah. Yang ia mau hanya keberlangsungan aman untuk mereka yang ia sayangi dalam caranya sendiri. Peristiwa penentu datang pada sore yang cerah ketika Nadia bermain di ruang keluarga dengan gembira. Anita sedang menata meja, musik lembut mengalir dari radio kecil. Seorang perawat muda menaruh vas bunga di atas meja. Bunganya putih, leher vas sedikit tinggi. Nadia yang lari-lari kecil tanpa sengaja menabrak meja. Vas bergoyang dan jatuh. Pecahan kaca meluncur ke lantai seperti serpihan salju. Suara pecahan itu memecah keheningan. Jeritan Nadia menusuk dada. Anita berdiri kaku, napasnya tercekat. Bu Ini dan beberapa tetangga berkumpul di luar, menatap dari kejauhan dengan raut panik dan komentar yang belum sempat diucapkan. Irwan yang kebetulan sedang memperbaiki pagar depan berlari masuk dengan kecepatan yang tak biasa. Ia melihat Nadia yang terjerat ketakutan, melihat potongan kaca yang mengintimidasi, dan tanpa pikir panjang, ia mendorong sebuah kain besar, menutup bagian yang berserakan, lalu dengan tubuhnya melindungi anak itu dari bahaya. Ada tarikan nafas panjang, ada suara lantai yang berderit, sebuah lengan melindungi, sebuah tubuh menanggung bahaya. Tidak ada luka yang harus digambarkan secara rinci, hanya ada gambaran tangan Irwan yang menahan serpihan, bagaimana kemeja lengan pendeknya terkoyak dengan beberapa goresan halus. Nadia menangis keras, tetapi segera setelah ditimang oleh pria itu dan diberi lagu pelan, ia melunak. Anita meraung, lalu tiba-tiba menangis. Ia berlutut dan memeluk Nadia dengan setengah putus asa, setengah syukur. Mata tetangga berkaca. Beberapa dari mereka yang sebelumnya gemar menilai, kini menunduk malu. Kabar penyelamatan itu menyebar lebih cepat daripada gosip. Berbeda dengan kabar semalam yang menghias grup chat dengan judul sensasional, kisah heroik ini membuat beberapa mulut tertutup. Maya datang, wajahnya pucat. Ia menatap Irwan dengan campuran kagum dan penyesalan. "Irwan, kau menyelamatkan Nadia," katanya, suaranya bergetar. "Maafkan omonganku sebelumnya." Irwan hanya mengangkat bahu, menatap Nadia yang kini berbaring di pangkuan Anita dengan selimut hangat. "Yang penting Neng Nadia aman," jawabnya sederhana. Kata-kata itu seperti ubin yang menutup celah malu yang sebelumnya menganga. Setelah kejadian itu, sesuatu dalam rumah berangsur berubah. Anita tak lagi menutup rapat jendela hatinya. Ia melihat Irwan dalam aksi-aksi kecil yang tak mungkin didapatkan dari uang. Ada ketulusan yang tak ternilai. Ketika ia melihat Nadia takut petir, Irwan duduk di sampingnya dan memainkan lagu lembut. Ketika Anita sakit kepala, ia membuatkan teh hangat tanpa diminta. Ketika ada urusan yang harus diselesaikan ke pasar malam, ia menawarkan diri menunggu di mobil agar Anita bisa beristirahat.
Perubahan hati Anita tidak datang dalam semalam. Ia pernah merasa bersalah atas perasaan yang diam-diam tumbuh, rasa yang dianggapnya sebagai pengkhianatan terhadap bayangan suami yang hilang. Namun setiap kali ia melihat bagaimana Irwan memandang Nadia, bukan sebagai milik siapa-siapa, tetapi sebagai anak yang perlu perlindungan, perasaan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dewasa, kasih sayang yang lahir dari kepercayaan. Maya menjadi cermin bagi perubahan sosial di sekitar. Awalnya ia masih membawa kabar dan komentar, tetapi setelah menyaksikan tindakan nyata, ia mulai menelan kata-katanya. "Anita, kau pantas bahagia," katanya suatu sore dengan mata yang lembut. "Jangan biarkan ketakutan menguasaimu." Pada puncak cerita itu, ada malam hujan lagi, hujan yang datang pada saat yang tepat, seperti ritual pembersihan. Di teras, Anita menyalakan sebuah lilin kecil. Cahaya redup itu menari di wajahnya. Nadia sudah tidur nyenyak di kamar kecilnya. Rumah kardus yang dibuatnya kini berada di samping tempat tidur. Irwan duduk tidak jauh, memegang gitar kecilnya, memodulasi nada-nada yang lembut. Musik mengalun seperti obat kecil yang menyerap segala kecemasan. Anita menatap pria di depannya. Ia merasakan ada perdeseran besar dalam dirinya. Bukan ledakan yang keras, melainkan pelan dan dalam, seperti air yang menembus tanah kering. Ia menarik napas panjang. "Irwan," katanya akhirnya, suaranya gemetar sedikit. "Terima kasih untuk semuanya." Irwan menurunkan gitar, matanya memantulkan lilin seperti dua potongan kaca hangat. Ia menunduk sopan, lalu berkata, "Saya tak ingin merepotkan ibu atau Neng Nadia. Saya hanya ingin berada di sini ketika dibutuhkan." Ada jeda. Di sela-sela hening itu, Anita mengumpulkan keberanian. Aku pernah menutup diri karena takut nama kita akan menjadi bahan omongan. Tapi kau menunjukkan bahwa hormat dan kasih sayang punya bentuk yang tak selalu bisa dibeli. Aku ingin mencoba hidup yang berbeda, bukan karena rasa kasihan, bukan karena hutang, tetapi karena aku percaya pada ketulusanmu. Irwan menatapnya, tak tergesa, matanya yang jujur menyelidik setiap kata. "Ibu Anita," jawabnya, "apapun yang ibu putuskan, saya akan menjaga martabat ibu dan Neng Nadia. Saya tak memaksa, hanya ingin berjalan bersama kalau ibu mau." Itu bukan pengakuan yang dramatis, bukan adegan film yang penuh kilau. Itu adalah dua manusia yang duduk di teras, saling berbicara tentang kemungkinan sederhana, membangun keluarga yang tidak sempurna, tapi penuh pilihan yang benar. Nadia, yang terbangun karena suara gitar, membuka matanya dan tersenyum polas. Ia berlari memeluk kedua orang itu, seakan mengetahui bahwa malam itu adalah permulaan sesuatu. Seiring waktu, masyarakat yang tadinya gencar menggosip mulai menyesuaikan diri. Mereka melihat nyata, tawa yang tulus di teras, nasi yang dibagi, undangan untuk makan siang yang tak lagi dikaitkan dengan status. Orang-orang mulai memandang Anita dengan mata baru, bukan dengan alasan menilai, tetapi takjub pada keberanian seorang perempuan untuk memilih bahagia lagi. Bu ini yang dulu sering berkomentar, kini datang membawa makanan dan permintaan maaf yang sederhana. Maya yang tadinya takut reputasi, kini menjadi pendukung setia. Hidup tidak menjadi sempurna. Tentu masih ada bisik-bisik, tentu masih ada tatapan-tatapan yang tak bisa diubah. Namun, ruang keluarga itu kini dipenuhi hal-hal lain, permainan kakak adik antara Irwan dan Nadia, lagu-lagu alat musik sederhana pada sore hari, percakapan ringan tentang belanja dan sekolah. Rumah kardus yang semula hanya satu proyek anak, kini menjadi simbol, sebuah rumah
rumah kecil yang dibangun bersama, rapuh jika ditinggalkan, tetapi kuat jika diisi cinta. Pada suatu pagi yang bersih, ketika matahari menembus tirai dengan hangat, Anita berdiri di teras sambil memandangi taman yang sekarang penuh bunga dan beberapa pot yang ditanam oleh Irwan. Ia tersenyum, kali ini tanpa beban. Nadia berlari kecil memegang 2 kue yang baru saja mereka panggang bersama. Irwan menatap kedua wanita di depannya. Mata yang kini memancarkan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa tanggung jawab. Ada kedamaian. Anita mengambil tangan Irwan, sebuah gerak yang dulu terasa asing, kini terasa wajar. Kita belum tahu masa depan, katanya dengan suara lembut, tapi aku ingin mencoba. Irwan menggenggam tangannya erat, tanpa kata berlebihan. Sama jawabnya. Di belakang mereka, Nadia melompat, tertawa, dan rumah kardus kecilnya seakan bertepuk tangan. Di halaman ada bisik-bisik kecil dari tetangga yang kini tidak lagi berisi ejekan, tetapi ucapan selamat yang malu-malu. Kehidupan tidak berhenti memberi rintangan, tetapi ada perbedaan antara hidup menutup diri dan hidup membuka pintu untuk kemungkinan kecil yang baik. Ketika malam turun dan lampu-lampu dinyalakan, Anita menyalakan kembali lilin kecil di meja makan. Cahaya itu menari lembut, menyingkirkan bayangan-bayangan lama. Di dapur, suara gitar dan gelak tawa berkumpul menjadi ritme baru. Di jendela, hujan kecil kembali turun, tetapi kini terasa seperti undangan untuk memulai lagi, untuk mencuci rasa takut, bukan untuk menghapus ingatan. Kisah mereka tidaklah sempurna. Tidak ada janji bebas dari celaan sosial, tidak ada klaim bahwa segala luka lenyap dalam sekejap. Tetapi ada janji yang lebih nyata, pilihan untuk saling menjaga, untuk menomorsatukan martabat, untuk membawa anak kecil ke dalam lingkaran kasih yang aman. Itu adalah penebusan yang sederhana, jauh dari glamor gosip yang pernah menerpa. Jika cerita ini menyentuh hatimu, like dan subscribe agar tak ketinggalan cerita berikutnya. Beberapa minggu berlalu, seperti napas panjang yang mulai tetap ritmenya. Pagi-pagi yang tadinya membawa bisik-bisik, kini kerap membawa sapaan malu-malu dari tetangga di gerbang. Anak-anak yang dulu diajari menjauh oleh orang dewasa karena takut nama, kini bermain bersama Nadia di pohon mangga kecil di samping rumah. Suara mereka, tawa, teriakan, langkah kecil mengisi halaman seperti musik yang tak lagi perlu disembunyikan. Suatu sore, ketika langit merona jingga, Bu Ini datang lagi. Bukan dengan rumor kali ini, melainkan dengan nampan ubi dan secangkir teh hangat. Anita menyambutnya di teras. Ragu-ragu yang dulu menghias wajahnya telah berkurang. Bu Ini menunduk, tak mencari pembenaran. Hanya kata sederhana yang tulus, maafkan. Mata Bu Ini berkaca-kaca ketika ia menambahkan, saya salah menilai. Saya melihat dari luar, tetapi tidak melihat hati yang membangun di sini. Anita mengangguk, memegang tangan Bu Ini, dan di bibirnya tak ada dengung kebanggaan, hanya kelegaan yang lembut. Terima kasih karena datang, jawabnya, itu sudah cukup. Malam itu, tetangga-tetangga berkumpul. Maya membawa sebuah panci soto, beberapa anak membawa bunga-bunga liar yang dipetik dari pinggir jalan, dan ada yang menyumbangkan kue buatan sendiri. Mereka menata kursi di halaman, menyalakan lampu lentera kecil, dan musik gitar kembali mengisi udara. Bukan lagi sebagai latar yang menyembunyikan kepalsuan, tetapi sebagai undangan sederhana untuk kebersamaan. Irwan berdiri sejenak sebelum duduk, memandang Nadia yang sibuk menawarkan potongan kue kepada setiap tamu. Ada ketenangan di wajahnya yang dulu terpaku pada rasa tanggung jawab. Sekarang ia tersenyum karena memilih.
Anita memperhatikan cara Irwan bermain dengan Nadia, cara ia membelai rambutnya ketika si kecil tertawa. Tidak ada janji besar diucapkan malam itu, tidak ada upacara untuk membenarkan apa yang sedang tumbuh. Hanya hidup yang dipilih satu hari demi satu hari. Di tengah obrolan ringan, Maya bangkit dan berkata pelan, "Anita, kau memberi kami pelajaran bagaimana melihat orang bukan karena apa kata orang, tetapi karena apa yang mereka lakukan." Kata-katanya disambut tepuk tangan lembut. Bu Ini menambah, "Kami ingin membantu. Kalau ada yang perlu, bilang saja. Maafkan aku lagi karena bicara tanpa tahu." Seketika itu pula ada getar hangat yang lain. Beberapa tetangga mulai menawarkan bantuan kecil. Satu menyarankan jadwal belajar untuk Nadia agar bisa bermain sambil belajar. Yang lain menawarkan untuk membantu memperbaiki atap ruang tamu yang bocor. Tawaran-tawaran itu bukan charity yang mengikat harga diri, melainkan cara komunitas untuk menambal hubungan yang sempat sobek. Hari-hari berlalu dengan rutinitas baru. Mereka membuat kebun kecil di pot-pot teras, menukar resep masakan, dan kadang berdebat lucu soal siapa yang paling jago menanam tomat. Nadia tumbuh dalam pelukan yang aman. Ia belajar berbagi, memperbaiki mainan yang rusak, dan bernyanyi lagu-lagu sederhana tentang hujan dan rumah. Anita menemukan kembali minat lamanya membaca buku-buku lama yang tersimpan di lemari. Waktu yang dulu terasa mewah, kini menjadi hal kecil yang menenangkan. Suatu pagi yang cerah, Irwan dan Anita berdiri di taman depan, memegang sekop kecil. Mereka menanam sebatang pohon kecil, bukan untuk upacara, tetapi sebagai tanda. Nadia mengikat pita warna-warni di batangnya dan bertepuk tangan ketika tanah menutup akar. "Untuk rumah kita," bisik Nadia. Anita menatap pohon itu, lalu Irwan, lalu anak kecilnya. "Untuk pilihan kita," jawabnya. Masyarakat tak berhenti berbisik sama sekali. Kemurungan lama tidak hilang hanya karena satu musim kebahagiaan. Tetapi bisik-bisik itu menjadi latar dan bukan lagi penentu. Ada sesuatu yang lebih kuat sekarang, kesediaan untuk memilih martabat di atas penghukuman, kasih tanpa syarat yang ditunjukkan lewat tindakan kecil, dan keberanian seorang wanita untuk membuka pintu ketika dunia mendorongnya menutup. Ketika hujan datang lagi, ia menyapu bersih daun yang jatuh, menyalakan lilin dan menatap bayangan yang menari di dinding. Dunia tak berubah dalam semalam, tetapi di meja makan kecil mereka ada kehangatan yang tak perlu diumbar ke seluruh lorong. Di wajah Nadia, di genggaman tangan Irwan, di senyum Anita yang sudah lama tak setenang ini, ada satu kebenaran sederhana. Hidup yang dipilih dengan kebaikan satu sama lain lebih berharga daripada ketenaran semu yang menanti di luar pagar. Malam menutup pertemuan itu dengan kebisingan yang manis, suara panci, tawa, dan lagu yang disambung oleh semua orang sampai bintang-bintang tampak di antara celah awan. Di halaman kecil mereka, rumah kardus Nadia kini berdiri di samping pohon yang baru ditanam. Rapuh, lucu, dan sejatinya tanda bahwa rumah bisa dibangun dari bahan-bahan paling sederhana, lembaran karton, tanah, dan pilihan-pilihan hati yang terus hidup.